Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Akbar Muhammad Irwan dengan NIM 1801620170. Perkenalkan, nama saya Arin Sakila dengan NIM 18016200035. Perkenalkan, nama saya Vika Oktaviarini dengan NIM 18016200110. Kami dari kelompok 13 Program Studi Psikologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manusia Menurut Islam. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Arin Sakila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang siapakah manusia menurut Islam. 3 kata yang digunakan untuk menunjukkan arti manusia diantaranya insan atau ins atau annas, bashar, dan bani Adam atau zuriat Adam. Namun yang sering digunakan yaitu bashar dan insan, di mana kata bashar ini lebih menunjukkan manusia dari sudut lahiriah atau fisik serta persamaannya dengan manusia seluruhnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. Adapun yang menggunakan kata bashar dengan mensyaratkan bahwa proses kejadian manusia sebagai bashar melalui tahap-tahap sehingga mencapai tahap kedewasaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 20. Adapun kata insan ini lebih digunakan untuk menunjukkan dengan segala totalitasnya, fisik, psikis, jasmani, dan rohani. Konsep bashar dan insan merupakan konsep Islam tentang manusia sebagai individu. Maksudnya, kata bashar dan insan ini lebih menunjukkan ke arah sifat individu setiap manusia. Sedangkan dalam hubungan sosial, Al-Quran memberikan istilah annas yang merupakan jamak dari kata insan, dan perwujudan kualitas keinsanian manusia tidak terlepas dari konteks sosial lingkungannya. Al-Quran mendefinisikan dunia eksternal sebagai al-ayat dan dunia internal sebagai jiwa. Dengan hal ini mengingatkan kita akan pentingnya jiwa manusia. Ungkapan tanda-tanda dan jiwa-jiwa yang terdapat dalam kepustakaan Islam bersumber dari pernyataan Quran surah Al-Fusilat ayat 53. Manusia dihargai sebagai makhluk yang mampu menaklukkan alam. Namun bisa juga mereka merosot menjadi yang paling rendah dari segala yang rendah karena jiwanya. Jadi sebagai manusia yang baik, jika ingin dihargai orang, maka hargailah orang terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu penciptaan manusia menurut Islam. Adapun proses penciptaan manusia diantaranya yang pertama, manusia diciptakan Allah berasal dari saripati tanah. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 28. Yang kedua yaitu dari segumpal tanah lalu menjadi nutfah di dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang dibungkus dengan daging, dan akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang ketiga yaitu ditiupkan ruh. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 29. Yang keempat yaitu sebelum ditiupkan ruh, ketika masih di alam ruh, manusia telah berjanji mentauhidkan Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Maksud dari mentauhidkan Allah yaitu mengesahkan Allah. Yang selanjutnya yaitu penciptaan manusia menurut Islam. Penciptaan manusia dapat dilakukan dengan baik karena ada unsur-unsur penciptaan manusia. Di antaranya yang pertama yaitu jasad. Jasad adalah bentuk lahiriah manusia. Jasad itu maksudnya tubuh. Yang kedua, ruh atau nafsu adalah daya hidup atau jiwa. Yang ketiga yaitu akal. Akal adalah daya berpikir. Yang keempat, kolbu atau hati adalah daya rasa. Adapun sifat-sifat negatif dari manusia yaitu yang pertama lemah. Hal ini dinyatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 28. Yang kedua yaitu suka berkeluh kesah. Dapat dijelaskan dalam surat Al-Ma'rif ayat 19. Yang ketiga, suka berbuat zalim dan ingkar. Dijelaskan dalam Quran surah Ibrahim ayat 34. Yang keempat, suka membantah.
Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 54. Yang kelima, suka melampaui batas. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 6. Yang keenam, suka terburu nafsu. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 11. Selanjutnya, tujuan hidup manusia menurut Islam. Sebagian orang berkata bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencari Allah atau mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir. Ada juga yang mengatakan untuk beribadah kepada Allah dengan menjalankan sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Kita sering mendengar dari ulama-ulama yang menjelaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bagaimana firman-Nya yang berbunyi, "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Beribadah kepada Allah artinya mengabdi atau bekerja untuk Allah dengan sungguh-sungguh. Allah adalah Raja di bumi dan di langit ini. Sebagai hamba-hambanya atau pekerja-pekerja Allah, maka manusia seharusnya patuh dan taat mengikuti semua aturan-aturan Allah. Bagaimana cara hidup di dunia dan cara bekerja di dunia ini? Tugas atau tanggung jawab manusia di dunia menurut Islam. Yang pertama, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Tanggung jawab hamba Allah adalah menegakkan keadilan baik terhadap diri sendiri maupun keluarga dengan berpedoman terhadap ajaran Allah. Seseorang hamba berupaya mencegah kekejian dan kemungkaran yang mengancam diri dan keluarganya. Tanggung jawab hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap Allah dan sunnah Rasul. Ketika sebuah pribadi telah menguasai peranannya untuk diri sendiri, barulah bisa berperan untuk orang lain, terutama keluarga. B. Tanggung jawab manusia sebagai khilafah Allah. Anugerah utama Allah kepada manusia ialah pemilihan manusia untuk menjadi khalifah atau wakilnya. Dibuat dengan ini, manusia berkewajiban menegakkan kebenaran, kebaikan, maupun kedamaian, menghapus kemungkaran, serta penyelewengan dan penyimpangan dari jalan Allah. Sebagai khalifah, manusia harus dapat mengoptimalkan kemampuan dan mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia. Optimalisasi kemampuan tercermin dalam pemanfaatan kemampuan dari manusia itu sendiri terhadap potensi-potensi yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya Aku jadikan di bumi seorang khalifah." Berkata malaikat, "Adakah engkau hendak dijadikan di muka bumi ini orang yang melakukan kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan bertakdis dengan memuji engkau?" Jawab Allah, "Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30. C. Tanggung jawab memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya." Quran Surat ke-11 ayat 61. Perintah Allah kepada Nabi Adam, Nabi Musa, dan Muhammad adalah sama, yaitu manusia yang diciptakan oleh Allah ini harus bekerja keras, sungguh-sungguh untuk memakmurkan bumi. Artinya memakmurkan keluarga, masyarakat, dan umatnya. D. Tanggung jawab menuntut ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang menuntut ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat ke-58 ayat 11. Artinya, umat Islam harus belajar bermacam disiplin ilmu. Setiap individu muslim harus bekerja keras dan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya agar kehidupan individu muslim kuat dan sehat, yang akhirnya membawa umat Islam ke arah kemajuan-kemajuan agar dapat meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, dan keharmonisan. Selanjutnya, manusia dihiasi dengan hati. Penciptaan manusia akan lebih sempurna jika manusia dilengkapi dengan segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan apabila ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Segumpal daging yang dimaksud tersebut adalah hati. Berbicara mengenai hati, sangat erat kaitannya dengan iman. Terdapat pembagian jenis iman pada makhluk Allah diantaranya. Yang pertama, iman para malaikat Allah. Yajidu wala yakun yankus, artinya bertambah dan tidak berkurang.
Yang kedua, iman manusia, yajidu wa yankus, atau artinya bertambah dan berkurang. Yang ketiga, iman para iblis, la yajidu wa yankus, artinya tidak bertambah dan berkurang. Selanjutnya ada manusia dihiasi dengan nafsu. Nafsu adalah suatu faktor internal yang mendorong seorang manusia untuk bertingkah laku, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Yang pertama ada nafsu yang tenang, an-nafsul mutmainah. Yang kedua, nafsu yang lemah, an-nafsul lawamah. Yang ketiga, nafsu yang selalu mendorong pada kejahatan, an-nafsul ammaratun bisu'i. Selanjutnya, manusia dihiasi dengan akal. Manusia diberi akal agar mampu berpikir, memahami tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat dilihat dalam kehidupan di dunia yang penuh dengan keindahan yang membuat manusia jadi terlena. Cara berpikir manusia ialah selalu mencari kebenaran. Sepatutnya manusia sudah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah Tuhan yang hak disembah, dan Islam adalah agama Allah yang sebenar-benarnya agama dalam hidup ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah pada Allah. Artinya, mengabdi atau bekerja untuk Allah dengan sungguh-sungguh. Allah adalah Raja di bumi dan di langit ini. Sebagai hamba-hambanya atau pekerja-pekerja Allah, maka manusia seharusnya patuh dan taat mengikuti semua peraturan-peraturan Allah. Sekian dari presentasi kami pada kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.